Episode 10 dimulai dengan ciuman antara Da Jong dan Yang Do. Mereka seperti telah menemukan perasaan mereka satu sama lain untuk pertama kalinya, dan kemudian mereka dengan cepat berpisah, tidak yakin apa arti momen romantis mereka. Setelah obrolan ringan, Da Jong dengan cepat pergi, dan itu mengejutkan Yang Do. Setelah ciuman mereka berdua diam-diam pusing, karena mereka berbagi momen romantis, dan mereka termakan oleh pesan satu sama lain. Episode 10 kemudian beralih kembali ke penyelidikan, yang terkadang terasa putus asa. Pihak berwenang mencoba melacak pria misterius yang menikam detektif Park, ketika mencoba menemukan hubungan dengan Ian Chess dan Choi Jong-min. Sementara itu, dengan romansa yang benar-benar berkembang, Da Jong dan Yang Do merencanakan malam bersama. Namun hal itu batal karena Ahn Ga-yong dan Eng Ha. Jadi mereka pun menghabiskan malam bersama Ahn Ga-yong dan Eng Ha di atap. Ahn Ga-yong masih menganggap Da Jong sebagai sahabatnya dan mengundangnya ke perkemahan. Akhirnya, Yang Do diminta pergi karena acara itu berubah menjadi acara malam perempuan, yang membawa nuansa komedi. Namun, Da Jong memberi kode pada Yang Do agar tidak pergi. Jadi Yang Do memberitahu Ahn Ga-yong bahwa dia ingin ikut dalam perjalanan berkemah tersebut. Akhirnya mereka berempat pergi berkemah. Namun, terungkap bahwa beberapa teman Yang Do juga bergabung, yang melibatkan perekaman reality show. Ini bukan lagi perjalanan santai yang awalnya dimaksudkan oleh keempatnya. Da Jong sangat tidak senang dengan Yang Do karena mereka harus mengambil bagian dalam serangkaian kegiatan. Kemudian, setelah kegiatan perkemahan usai, Da Jong dan Yang Do berjalan-jalan. Da Jong mengakui bahwa dia menyukai di mana dia sekarang dalam hidup, dan potensi hubungan mereka yang berkembang. Dia tidak lagi takut disakiti, yang merupakan kemajuan sejak episode 1 ketika dia tersebut cenderung menarik dirinya ke pria yang akan menyakitinya. Secara singkat, Yang Do melihat Da Jong sebagai gadis muda yang takut. Yang Do mengatakan kepada Da Jong bahwa sekarang dia memiliki kaki dan tidak perlu lagi takut. Da Jong kecil berbicara tentang badak membanting ke dalam hidupnya dan menggali masa kecilnya dengan ibunya. Dan kemudian, Da Jong melihat Yang Do yang lebih muda jatuh, jadi dia merawat lututnya yang terluka. Dia melihat memar di tangannya yang merupakan bekas jarum. Yang Do mengatakan dia tidak ingin membicarakannya. Da Jong mengatakan kepadanya bahwa dia mengerti dia karena butuh beberapa saat untuk membuka diri. Akhirnya, mereka berdua kembali ke bentuk dewasa mereka. Mereka memutuskan untuk menggoda dan menari bersama hingga larut malam. Sangat menarik bagaimana mereka menyembuhkan secara spiritual, persahabatan mereka, yang mungkin berubah menjadi hubungan, membantu proses penyembuhan masa kecil mereka. Kemudian, adegan berubah menjadi kekerasan ketika seorang tamu di hotel mengancam staf dengan pisau. Da Jong mencoba menenangkan situasi, tapi Ian Chess mengambil pisau di ujung yang tajam untuk menghentikan pria itu. Ada kejutan di ruangan itu saat darah mengalir dari tangan Ian. Setelah itu, Da Jong memeriksa apakah Ian baik-baik saja, tapi ini berubah menjadi saat yang berbahaya dan tidak nyaman bagi Da Jong, yang hanya berusaha membantu. Ian bertanya padanya apakah dia membuat Da Jong takut lagi. Sebuah konsep yang berulang kali mengganggu Ian. Ian berjalan lebih dekat ke Da Jong, dan Da Jong mundur dengan setiap langkah. Da Jong mengakui bahwa dia masih takut dan memintanya untuk minggir, tapi Ian kemudian meletakkan tangannya di dinding untuk mendekatinya. Dan kemudian Ian meletakkan tangannya yang lain di dinding, sehingga Da Jong terpojok. Ian mengingatkannya bahwa dia bukan pria yang membuatnya takut dan menyebut Da Jong bodoh. Ini sangat menyeramkan, dan kasihan Da Jong. Sementara itu, Ko Jin Bok yakin mereka telah menemukan pria yang menikam detektif Park, jadi dia menginterogasinya. Dia bertanya kepada pria itu mengapa dia mengikuti Ian Chess dan bertanya-tanya apakah dia terlihat familiar. Tersangka tidak menjawab pertanyaan apapun, dan tetap canggung. Pengacaranya tiba, dan memecah percakapan. Ko Jin Bok yakin pengacara itu datang terlalu cepat dan ingin rekan-rekannya memeriksanya. Kemudian, terlihat tersangka dan pengacaranya bersama. Pengacara itu memperingatkan tersangka dan melepas teleponnya. Dia tidak akan dapat menghubungi siapapun. Dia juga menyatakan bahwa mereka telah memindahkan semua benda tajam dari rumahnya.
Beberapa pria lagi memasuki rumahnya dan mulai memukulinya. Ternyata Ian Chase juga mengetahui tersangka ini setelah berbicara dengan putri konglomerat keluarga. Putri konglomerat itu sepertinya tahu banyak tentang masa kecilnya. Plotnya semakin dalam, siapa penjahat sebenarnya di balik semua ini. Di penghujung episode, di bus dalam perjalanan pulang, Da Jong terkejut melihat Yang Do di sana. Mereka bermain-main satu sama lain. Mereka pergi ke restoran bersama untuk berkencan. Yang Do bertemu dengan seorang teman lama, dan dia memberitahu orang itu bahwa Da Jong adalah seseorang yang dia sukai. Menariknya, dia belum merasa Da Jong adalah pacarnya. Dia mengulangi gagasan ini kepada pelayan. Yang Do jelas merasa bahwa mereka hampir pindah ke tahap berikutnya. Sementara itu, Ian menghabiskan malam dengan minum whisky, dan tiba-tiba dia pingsan. Merasa dia dalam masalah, dia menelepon Noh Hyun-ju. Apakah ada racun dalam minumannya? Dia bangun keesokan harinya dengan alarm telepon berbunyi dan pecahan kaca di sebelahnya. Ada pisau di depannya saat dia duduk, dan Noh duduk di dinding, mungkin sudah mati. Apakah Ian membunuhnya? Kita tunggu kelanjutan di episode